Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyida suhur wa anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat isya, salat tarawih dan salat witir rahimakumullah. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertobat. Hari ini kita diberi kesempatan untuk memohon ampun. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Salat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladani akhlaknya hingga muntahahul jannah, hingga kita merasakan surga yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya. Jamaah rahimakumullah, sedikit kami akan menyampaikan dua ayat dalam surat At-Taubah ayat 67 dan ayat 68. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'din ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasikun. Jamaah rahimakumullah, artinya bahwa al-munafiqun wal munafiqat, orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, satu sama lain adalah sama. Mereka menyeru berbuat mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggam tangannya kikir. Mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ialah orang-orang yang fasik. Jamaah rahimakumullah, jelas sekali ayat ini memberikan keterangan, memberikan informasi kepada kita agar diri kita, orang-orang yang beriman itu jangan sampai disusupi sifat-sifat ataupun karakter kemunafikan. Contohnya itu apa? Yaitu orang munafik itu selalu mengajak untuk menyuruh berbuat mungkar. Kalau ada orang itu ngajak-ajak, ayo melakukan suatu kemungkaran, ini adalah orang munafik. Maka kita harus waspada, atau sebaliknya kita merasa kalau ada orang berbuat baik itu merasa geting, merasa tidak ikhlas. Nah, berarti ini ada masalah. Wong seharusnya orang yang beriman itu pekerjaannya adalah mengajak kepada kebaikan. Ini kok sebaliknya,
ngajak ke dalam yang negatif atau yang mungkar, bahkan melawan atau menentang Allah sampai pada level kemusyrikan ataupun kekafiran. Demikian juga mereka justru mencegah perbuatan yang baik. Kalau orang mukmin kan mencegah dari perbuatan yang mungkar, ini lawannya. Kalau ada orang kok terhadap kebaikan itu dihalang-halangi, dihambat, bahkan difitnah, jangan-jangan kita terpengaruh oleh karakter atau sifat-sifat kemunafikan. Maka kita harus membersihkannya, karena ini sangat berbahaya dan justru sebaliknya ini adalah akan merugikan kita sekalian. Nah, orang munafik itu mereka menggenggam tangannya. Jadi itu tangannya itu digenggam dengan kuat agar tidak bisa mengeluarkan sebagian rizki terbaiknya untuk diinfakkan. Jadi ada sifat-sifat mencegah kepada yang ma'ruf, mengajak kepada yang jahat, serta mereka kikir tidak mau mengeluarkan sebagian hartanya untuk infak atau sedekah atau untuk hal-hal yang baik. Nah, mereka telah melupakan Allah. Kalau mereka sudah lupa sama Allah, tentu Allah juga akan melupakan kita ketika siksa ataupun hisab itu akan datang. Maka kalau orang yang beriman melakukan yang sebaliknya, gemar, sangat antusias ketika beredar kotak ataupun disediakan ladang amal untuk kita bersedekah ataupun berinfak atau untuk berbagi. Karena senikmat-nikmatnya hidup itu kalau kita bisa berbagi. Coba kalau kita tidak berbagi, pasti orang itu banyak yang stres. Data tahun 2022 sampai 2023 menunjukkan bahwa angka bunuh diri di Indonesia itu cukup tinggi. Penyebabnya apa? Mereka tidak bisa berbagi dengan yang lain. Ada masalah dipendam dewe. Mestinya ada masalah itu dikomunikasikan dengan yang lain. Maka kita disuruh untuk menjalin yang namanya silaturahmi. Karena dengan silaturahmi Allah akan memberikan kelapangan rizki, dipanjangkan umurnya, diberkahi pertemuannya. Jadi salah satu ciri dari 7 orang yang dilindungi di alam mahsyar nanti adalah orang yang saling bersahabat di antara mereka karena Allah. Mereka saling mengunjungi, bersilaturahmi, anjang sana, ada masalah disampaikan. Ya, setiap hari kita paling tidak harus bercurhat, mengeluarkan 2000 kata itu minimal. Kalau tidak, bisa bertumpuk-tumpuk itu beban hidup pada diri kita. Maka kita datang ke sholat jamaah supaya ketemu dengan yang lain, bersalaman, bercerita, atau saling bersilaturahmi. Inilah yang menyebabkan Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang saling menjaga silaturahmi. Maka kalau mereka itu melupakan Allah, Allah akan melupakan mereka pula. Jadi kita harus selalu ingat kepada Allah agar Allah tidak lupa kepada kita. Kuncinya adalah kita senantiasa menegakkan ibadah ataupun sholat yang diperintahkan. Paling tidak kita sholat 5 waktu tidak boleh kita tinggalkan satu kali pun, kecuali bagi yang berhalangan syar'i. Nah, ayat ini ditutup dengan innal munafiqina
humul fasikun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Maka jamaah rahimakumullah, kita harus menjaga diri kita agar sifat-sifat kemunafikan itu jangan sampai hingga pada diri kita. Kita senantiasa mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, selalu mendermakan apa yang bisa kita berikan kepada yang lain, karena kemuliaan kita terletak pada kemampuan kita untuk senantiasa berbagi. Yang terakhir, ini ayat 68. Wa'adallahul munafiqina wal munafiqati wal kuffara naro jahannam khalidina fiha. Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki maupun perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Hiya hasbuhum wala anahumullah wa lahum adabu muqim. Allah melaknat mereka, jadi cukuplah neraka bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal. Maka jamaah rahimakumullah, kita selalu menjaga akhlak yang mulia agar kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan sampai sifat-sifat kemunafikan itu hinggap pada diri kita, dan Allah menjaga kita. Kalau kita dijaga oleh Allah, tentu kita akan selalu diingat oleh Allah dan akan ditempatkan pada tempat yang mulia, yaitu jannah. Semoga kita terhindar dari karakter sifat-sifat kemunafikan dan kekafiran, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung dan selamat dunia dan akhirat. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.